Halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Pilek udah sembuh? Kembali lagi bersama saya John dan mohon maaf jika suara saya sedikit berbeda karena kemarin sempat liburan ke London, terus transit di Honolulu, lanjut ke Gunung Cikuray, pas pulang meriang. Pilek jadinya serak suara saya, tapi saya harap kalian tetap nyaman mendengarkannya. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Equalizer tahun 2014 yang dibintangi oleh Denzel Washington. Kalau kalian pecinta film pasti sudah tahu aktingnya seperti apa. The Book of Eli mungkin udah pernah nonton. Nah, aktingnya tidak jauh seperti itu, kalem-kalem, membagongkan dan sangat berbahaya. Langsung saja pasang handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan, pakai selimut, minum tolak anjing, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Film ini akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Robert Michael. Beliau adalah seorang om-om biasa yang hidup sendiri tanpa memiliki anak dan istri. Robert sendiri berprofesi sebagai seorang karyawan di bagian pertukangan di sebuah swalayan yang ada di Amerika. Kehidupan sehari-harinya pun nampak normal dan biasa saja seperti kebanyakan umat akhir zaman pada umumnya. Dan mari perkenalkan, ini adalah rekan kerja Robert yang bernama Ralphie. Kebetulan, si Ralphie ini sedang dalam program diet untuk ikut tes sebagai seorang satpam. Sebagai seorang rekan kerja yang baik, Robert menyuruh agar Ralphie berhenti mengkonsumsi makanan-makanan berkarbohidrat tinggi dan menyarankannya untuk ikut OCD. But if you're not willing to apply yourself, hey. Sepulang kerja, Robert langsung pulang ke apartemennya, di mana dia makan dan membersihkan segala sesuatunya sendiri. Satu lagi, Robert merupakan orang yang sangat amat disiplin, rapi, teliti, dan selalu melakukan sesuatu tepat waktu. Dan itu terlihat dari cara dia mencatat waktu semua aktivitasnya dengan stopwatch di jam tangan digitalnya. Pada saat tengah malam, terlihat Robert sedang duduk sambil membaca buku. Karena tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk pergi ke kafe langganannya. Dan satu lagi kebiasaannya adalah Robert selalu membawa teh celup sendiri dari rumah. Setibanya di kafe, kita akan melihat pemandangan bagus di mana ada seorang gadis sedang duduk dengan posisi yang tidak simetris. Tapi itu bagus. Gadis ini bernama Terry dan kita akan ceritakan dia nanti. Setelah duduk, Robert langsung meletakkan buku, sendok, sapu tangan dan semuanya pada posisi yang simetris. Dan pada adegan ini kita kembali diberikan sebuah clue atau kesan kuat bahwa kebiasaan Robert nampak tidak biasa dan nampak sangat terkoordinasi untuk seorang karyawan swalayan. Saat sedang membaca buku tentang kisah seorang pelaut, Terry pun menyapa Robert dan bertanya tentang si pelaut di buku tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka berdua sudah sering bertemu di kafe tersebut namun tidak saling mengenal. Tak lama Terry pun pergi dari sana dan naik taksi. Hari-hari pun Robert lalui seperti itu sepanjang harinya. Dan pada esok malamnya, seperti biasa Robert terlihat sedang duduk sambil membaca buku di kafe tersebut. Tak lama Terry pun datang dengan raut muka penuh beban. Belum 1 menit duduk di sana, muncul sebuah mobil mewah dan sebuah panggilan di ponselnya atas nama Slavy. Oke, sampai sini mari saya jelaskan. Jadi si Terry ini merupakan seorang wanita, mohon maaf, semacam wanita malam atau bahasa sopannya wanita pengencrot. Dan Slavy yang diteleponnya itu adalah seorang germo. Orang yang berada di mobil itu merupakan salah satu pelanggan Slavy yang sangat tergila-gila dengan Terry. Namun karena beberapa alasan Terry menolak menemani pelanggan tersebut dan meminta orang lain untuk menggantikannya. Namun Slavy mengatakan tidak bisa. Karena Terry memiliki hutang kepada Slavy, alhasil dia tidak bisa berbuat banyak. Robert yang paham dengan situasi tersebut pun hanya bisa melihat dari kejauhan.
Esok hari terlihat Robert sedang menemani Ralphie latihan untuk menurunkan berat badannya agar lolos tes menjadi satpam. Oh, come on now, come on. Singkat cerita, malam pun tiba. Robert seperti biasa kembali nongkrong di kafe langganannya. Di sana sudah ada Terry sedang duduk. Dan tak diduga, Terry menghampiri Robert untuk menemaninya curhat. Wajah Terry pun terlihat lebam karena ternyata pelanggan semalam terlalu hardcore dan melakukan kekerasan kepadanya. Terry pun curhat mengenai kehidupannya yang terpaksa melakukan profesi tersebut, padahal cita-cita sebenarnya adalah ingin menjadi seorang penyanyi. Why you laughing? Dari situ mereka berdua pun mengobrol sambil mencari angin di luar. Saat akan berpamitan, tiba-tiba muncullah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Slevy. Terry pun ditampar dan dicekik karena telah mengecewakan pelanggannya semalam. Robert yang melihatnya pun hanya bisa diam. Slevy kemudian menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama apabila Robert membutuhkan seorang perempuan. Setelah kejadian malam itu, Robert pun dibuat khawatir saat dirinya tidak pernah lagi melihat Terry di kafe tersebut. Si penjaga kafe mengatakan bahwa Terry dibawa ke ruang ICU karena ada seseorang yang memukulinya. Robert pun langsung pergi ke sana, dan benar saja, Terry sudah terlihat terbaring dengan wajah babak belur dan tidak walakaya. Teman satu profesinya pun akhirnya menceritakan semuanya bahwa Terry sudah dipukuli habis-habisan oleh Slevy karena tidak mengikuti aturan sebagai wanita pengencrot. Slevy reminded her it never would be. Hal tersebut membuat Robert nampak tidak tenang menjalani harinya dan terlihat seperti sedang berpikir untuk memutuskan melakukan sesuatu. Dan sampai detik ini mungkin Anda bertanya apa menariknya film ini, dan saya pribadi saat pertama menontonnya masih dibuat tanda tanya siapa sosok Robert dan kemana arah film ini. Balas dendamkah atau hanya sekedar menegakkan keadilankah? Dan saya harap Anda sabar karena Anda akan sangat dibuat terkejut dalam beberapa menit ke depan. Di sisi lain terlihat Slevy turun dari mobil mewahnya dan sedang menuju ke ruang kantor miliknya yang berada di sebuah restoran mewah ala Rusia. Di sana terlihat sudah ada beberapa anak buah Slevy yang sedang menunggu. Tak lama masuklah seseorang ke ruangan mereka, dan orang itu adalah Robert. Sontak hal tersebut membuat Slevy dan anak buahnya terkejut. Ternyata tujuan Robert datang ke sana adalah untuk menebus semua hutang Terry agar dia bisa dilepaskan dan tidak lagi bekerja sebagai kupu-kupu malam. Namun niat tersebut nampaknya ditolak mentah-mentah oleh Slevy karena dibandingkan dengan uang segitu, Slevy masih bisa mendapatkan uang lebih banyak dari penghasilan Terry jika dia kembali bekerja. Slevy yang menganggap Robert sebagai om-om yang sange pun mengusir Robert dan mengatakan untuk coli saja di rumah. Semua orang pun tertawa. Robert yang mendengarnya hanya bisa diam lalu membereskan uangnya, kemudian berjalan menuju pintu keluar. Saat sudah berada tepat di depan pintu, Robert tiba-tiba mengetuk-ngetukkan pintunya 3 kali. Kemudian mengunci pintunya dan berdiri menghadap semua orang. Dan disinilah saatnya di mana atmosfer film ini akan dengan cepat berubah karena kalian akan sangat dibuat kaget dengan apa yang akan dilakukan oleh Robert.
Dalam waktu sepersekian detik, Robert mampu observasi, menganalisa, dan memprediksikan semua hal yang ada di ruangan tersebut, di antaranya pisau, pistol, pembuka botol, dan lain-lain. Semuanya terlihat terkoordinasi dengan baik di pikirannya. Dan jika kalian pernah nonton film Sherlock Holmes, mungkin kalian akan ingat adegan ini sama dengan adegan saat Holmes mampu memprediksikan gerakan musuhnya. Dan kemampuan seperti ini disebut dengan hipotesis prediksi. Saat semua hipotesis prediksinya sudah siap, Robert mengatakan 16 detik untuk melumpuhkan mereka semua. 16 seconds. Semua anak buah Slappy dibantai habis oleh Robert dengan sangat sadis dan tanpa emosi sedikit pun. Saat mengecek stopwatch, ternyata Robert melampaui beberapa detik dari yang direncanakan. 28 months. Kemudian Robert duduk dengan santai di samping Slappy yang tengah sekarat, lalu terlihat meminta maaf kepada dirinya sendiri atas perbuatannya. Dan jika dilihat dari kemampuan dan metode yang dia gunakan, bisa disimpulkan Robert adalah orang yang sangat terlatih dan sangat amat berbahaya. Namun pada detik ini kita masih belum diberitahu tentang asal-usul Robert yang sesungguhnya. Lanjut, Robert pun melanjutkan hari-harinya dengan normal. Dia sempat melihat berita di TV tentang pembunuhan yang dilakukannya, namun disinyalir bahwa pembunuhan tersebut dilakukan karena perang kekuasaan antar geng. Di sisi lain, terlihat seorang pria baru saja turun dari pesawat dan langsung pergi memeriksa TKP. Pria ini bernama Teddy. Beliau adalah orang suruhan Pushkin. Pushkin sendiri adalah bos mafia yang menjalankan bisnis di Amerika yang dipegang dan dipercayakan kepada Slappy. Sehingga saat Slappy tewas, otomatis itu menjadi masalah besar bagi bisnis Mr. Pushkin. Maka dari itu, Teddy dikirim untuk menyelidiki dan membereskan masalah tersebut. Teddy sendiri adalah seorang mantan anggota pasukan elit yang terlatih, sehingga saat dirinya melihat TKP, dia dengan cepat tahu bahwa orang yang melakukan ini bukan orang sembarangan. I'm not here to say, please. I'm here to tell you what to do. You ready for business? We open. Di tempat kerja, Robert terlihat sedang mencari Ralphie yang ternyata sudah berhenti bekerja sejak hari ini. Karena khawatir, Robert pun mendatangi tempat Ralphie. Tiba di sana, Ralphie terlihat sedang membantu membereskan restoran ibunya yang ternyata dirusak dan dibakar oleh para polisi korup yang meminta uang palak. Mamá, este es mi amigo del trabajo, el señor McCall. Sehingga Ralphie terpaksa harus berhenti bekerja dan fokus membantu usaha ibunya. Hal tersebut pun kembali membuat Robert bimbang. Lantas dia pun mencari informasi dan mengawasi gerak-gerik dua polisi korup tersebut. Dan pada suatu malam, Robert berhasil menemui mereka berdua dan menunjukkan rekaman video saat kedua polisi tersebut sedang menagih iuran secara ilegal. Saat kedua polisi itu akan membekuk Robert, dengan cepat kedua polisi tersebut langsung dilumpuhkan dengan mudah. Robert mengatakan jika mereka tidak mengembalikan uangnya, maka video rekaman tersebut akan disebarluaskan. Alhasil si ibu kembali dapat modal dan Ralphie kembali bekerja. Di sisi lain, Teddy terlihat sedang menginterogasi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Slappy dan bisnis Mr. Pushkin. Dan satu hal yang pasti, Teddy adalah tipikal orang yang sangat fokus, tegas, ambisius, merasa tak terkalahkan, dan mudah sekali melakukan kekerasan, sehingga hal itu membuat rekan Amerikanya kewalahan. My next issue, we pay you 50 alter outcomes. Roll this mother. My town. You understand me? This is my home. You cannot run around here like a fucking wild animal.